أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ulang sekali lagi biar jawab salamnya lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi man la tarahul uyun wa la tukhalituhu dhunun wa la yasifuhu alwasifun wa la yakhshad dawair ولا تغيره الحوادث يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره. اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap hadirin salat subuh yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan maghfirah, rahmah, inayah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang luar biasa. Yang mana tadi ketika kita bangun dari tidur kita bersama-sama membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan saya setelah kemudian mewafatkan saya di dalam tidur kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita lalu hidupkan kita semua setelah mewafatkan kita sementara di dalam tidur kita. Berapa banyak orang yang saat ini ketika mereka membuka mata mereka terbangun dari tidur mereka ternyata sudah pindah ke alam barzah. Mereka sudah pindah ke alam kubur, sudah tidak ada lagi di alam dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Ketika kita membuka mata kita, ternyata kita masih hidup di alam dunia. Berapa banyak saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah, yang saat ini berada di alam barzah dalam keadaan menyesal dan meneteskan air mata. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Ketika orang-orang yang meninggal dunia sudah berpindah ke alam barzah, mereka memohon kepada Allah setiap detiknya, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Mereka katakan kepada Allah, ya Rabb, kembalikan saya ke kehidupan dunia walaupun sejenak saja ya Rabb. Kembalikan saya sebentar saja ya Rabb ke kehidupan dunia. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala tampakkan musyahadah dan mukasyafah di alam barzah. Di sanalah manusia memandang apa yang tadinya gaib bagi manusia maka nyata baginya ketika berada di alam barzah. Di dunia kita mendengarkan cerita tentang malaikat mukar dan nakir. Tapi kalau sudah pindah ke alam barzah, malaikat mukar dan nakir bukan lagi cerita, tapi fakta yang kita lihat di depan mata kita.
Ketika kita hidup di dunia, kita mendengarkan nikmat dan azab kubur. Tapi ketika kita sudah pindah ke alam barzah, maka kita melihat azab kubur, nikmat kubur itu adalah sesuatu yang nyata. Maka ketika manusia ditampakkan azab kubur yang dahsyat, saat itulah manusia meneteskan air mata lalu mengatakan, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia barang sebentar saja ya Rabb. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat beramal saleh dengan amal yang dulu pernah aku tinggalkan. Ketika kita hidup di dunia, berapa banyak orang di antara kita sebenarnya punya kesempatan untuk menggerakkan kakinya berangkat salat subuh ke masjid. Namun tidak sedikit orang yang justru terlena, terbuai oleh nikmatnya tidur, menikmati mimpi-mimpi mereka, lalu diam di dalam selimut mereka, tidak tergerak kakinya untuk berangkat ke masjid, tidak tergerak kolbunya untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah pindah ke alam barzah, mereka berharap, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kembalikan aku ke dunia ya Allah walau sebentar, agar aku dapat beramal saleh dengan amal yang dulu pernah aku tinggalkan. Rumah saya dekat dari masjid, namun kaki saya berat melangkah ke masjid. Saya punya harta untuk sedekah, saya bisa berbagi pada orang-orang fakir dan miskin, tapi berat tangan saya bergerak untuk memberi sedekah kepada saudara-saudara saya. Lisan saya ini mudah untuk berzikir ya Rabb, lisan saya ini mudah untuk membaca Al-Quran ya Rabb. Tapi ketika hidup di dunia, lisan ini berat untuk membaca Al-Quran, lisan ini berat untuk berzikir menyebut asma-asma-Mu ya Rabb. Maka kembalikan aku sebentar saja ya Allah, agar aku dapat beramal saleh dengan amal yang dulu pernah aku tinggalkan. Itulah yang dikatakan orang kalau sudah berpindah ke alam barzah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bernafas dan kita ternyata masih ada di kehidupan dunia. Hidup yang Allah beri pada kita pagi hari ini adalah sebuah kesempatan berharga. Kesempatan untuk kita memperbaiki hidup kita. Mungkin sudah banyak dosa yang pernah kita perbuat, mungkin sudah banyak maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan ini, yang tidak dilihat oleh mata-mata manusia, namun malaikat-malaikat menyaksikannya, namun tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita di pagi hari ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menyambut taubatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala bentangkan tangannya untuk menyambut taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Allah berikan kita pagi hari ini satu kenikmatan luar biasa, yang mana nikmat ini sedang ditangisi oleh saudara-saudara kita yang berpindah ke alam barzah. Maka perbanyak ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat menghidupkan akhlaknya baginda Nabi, dapat menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi, dapat menghidupkan amalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat menghidupkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalbu kita penuh dengan mahabbah untuk baginda Nabi, lisan kita tiada henti bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang wali yang tidak bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada satu orang wali pun yang mencapai maqam kewalian kecuali mereka adalah orang-orang yang istiqamah bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
betapa agungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu amal pun yang Allah terlibat langsung dalam amal itu. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan haji, tapi Allah tidak terlibat secara langsung untuk melakukan amal itu. Berbeda dengan salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk banyak bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini bukan amal yang biasa. Salawat ini bukanlah amal yang sederhana. Maka salawat ini layak menjadi amal yang kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mudah-mudahan lisan kita enggak bosan-bosannya salawat untuk baginda Nabi. Mudah-mudahan kalbu kita tiada bosan-bosannya mendetakkan mahabbah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh di pagi hari ini, yang mana salat subuh ini adalah salat yang tidak hanya dihadiri oleh kita sebagai manusia, tapi salat subuh kita ini adalah salat yang dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail, apabila matahari sudah tergelincir, dan kemudian apabila telah masuk malam hari. Wa qur'anal fajri, dan laksanakanlah salat fajar, yaitu salat subuh. Wa qur'anal fajri kana mashhuda, dan salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan salat subuh, maka hadirlah para malaikat-malaikatnya Allah. Lalu di dalam salat subuh kita inilah mereka bergantian sip antara malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas siang. Ada dua waktu di mana para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala saling bergantian dalam melaksanakan tugas mereka, lalu mereka kembali ke alam malakut. Yang pertama adalah mereka bertukar sipnya di waktu subuh, dan yang kedua mereka bertukar sipnya di waktu asar. Siapa yang dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, siapa yang dapat melaksanakan salat asar berjamaah, maka salat yang ia lakukan itu dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melaksanakan salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala kikis kemunafikan di dalam kalbunya. Inna asqalas salatin 'alal munafikin salatul isya wa salatus subh. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Ada dua salat yang berat bagi orang-orang munafik. Sungguh salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Ada dua. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Andai Allah Ta'ala bukakan rahasia, bukakan fadilah yang terkandung di dalam salat subuh dan salat isya, andai Allah beri seseorang mukasyafah untuk memandang keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan datang menuju salat subuh berjamaah, menuju salat isya berjamaah, walaupun ia datang dalam keadaan merangkak. Andai Allah bukakan bagi kita rahasia dahsyatnya salat subuh ini, maka niscaya kita akan memaksa diri untuk datang walaupun dalam keadaan merangkak. Maka bersyukur kita pagi hari ini diringankan, digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk dapat hadir salat subuh berjamaah. Dan orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, man sallas subh fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh, maka orang yang melaksanakan salat subuh itu berada di dalam jaminan Allah.
Dan apabila seorang hamba berada di dalam jaminan Allah, maka Allah yang akan menanggung hidup hamba tersebut. Maka orang yang salat subuh tidak khawatir dengan kehidupan dunianya. Ia tidak khawatir terhadap rizkinya. Karena man syaka fir rizki syaka fillah. Siapa yang ragu terhadap rizkinya, maka seolah-olah ia telah meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, maka ia berada di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dahsyatnya salat subuh apabila dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Dan tadi mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah hadir pagi hari ini ke masjid, sempat melaksanakan 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, ya, sempat dilaksanakan. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang kaya itu bukanlah orang yang punya banyak harta. Ternyata orang kaya itu bukanlah orang yang bergelimang harta penuh dengan kemewahan. Bukan itu menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu yang dinamakan orang kaya menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya itu adalah apabila ada seorang manusia dia mampu melaksanakan salat 2 rakaat saja sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang Allah anugerahkan ia mendapatkan nikmat bisa melaksanakan 2 rakaat saja sebelum subuh, maka ia telah memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mungkin saat ini kita tidak melihat bagaimana cara Allah memberikan kita kekayaan dunia dan akhirat. Mungkin saat ini kita tidak memandang dengan mata zahir kita seperti apa fadilah dan keutamaan orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Tapi mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut takdir-takdir buruk yang menimpa kita karena kita melaksanakan 2 rakaat salat subuh. Kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu, mungkin Allah angkat penyakit kita, mungkin Allah panjangkan umur kita, Allah jauhkan kita dari takdir-takdir buruk yang menimpa kita. Begitulah cara Allah memberikan fadilah dan keutamaan bagi orang-orang yang beriman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita aman. Tidak ada rudal yang melintas, tidak ada bom yang meledak di kiri kanan kita. Tapi hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka melewati hari dan malam mereka itu berkorban keringat, darah dan air mata. Di mana mereka sekarang ini setiap waktu sedang dalam keadaan cemas karena ada rudal yang melintas, ada bom yang meledak. Karena tidak aman kondisi mereka di sana, diserang dan dibombardir oleh Zionis Israel. Maka bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi yang lain. Tapi menangis kita kepada Allah di sisi yang lain. Kita menangis karena melihat keadaan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di buminya para anbiya dan para rasul, yang mana mereka rela korbankan darah, keringat dan air mata mereka untuk mempertahankan Al-Quds, untuk mempertahankan tanahnya para nabi, para rasul, para ulama, para aulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sekarang kita di sini dalam keadaan aman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa orang yang Allah Ta'ala pada hari itu berikan ia rasa aman. Saat ini kita aman melaksanakan salat di masjid kita. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka salat subuh di masjid, bisa saja salat zuhurnya sudah berada di alam barzah. Mereka melaksanakan salat zuhur di masjid, bisa saja salat asarnya sudah pindah ke alam barzah. Karena Zionis Israel tidak peduli yang mereka hancurkan itu masjidkah, yang mereka rusak itu adalah rumah sakitkah. Mereka tidak peduli. Yang mereka inginkan adalah menghancurkan umat Islam yang ada di bumi Palestina. Maka kita yang ada di tempat ini harus banyak-banyak bersyukur. Allah Ta'ala berikan kita rasa aman. Aminan fi sirbi. Siapa yang Allah berikan ia rasa aman di negerinya. Mu'afan fi jasadih. Allah Ta'ala berikan kita kesehatan. Pagi hari ini semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, tidak ada yang kanker,
Tidak ada yang kantongnya kering? Alhamdulillah ya, insyaallah ya, semua kantong kita terisi, semua dalam keadaan sehat insyaallah. Yang ketiga, indahu qutu yaumih. Siapa yang ia diberikan makanan oleh Allah Ta'ala sudah aman, sudah sehat, sudah punya makanan yang bisa ia makan dan masukkan ke dalam tubuhnya, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Orang seperti itu adalah orang yang telah diberikan nikmat seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang diberikan kekayaan oleh Allah, tapi ia tidak bisa menikmati kekayaan itu. Mungkin ia tidak merasa aman, mungkin ia juga dalam keadaan sakit. Makanan-makanan yang akan masuk ke dalam tubuhnya harus dikurangi karena ia sedang menderita penyakit, jadi dia nggak boleh makan. Tapi kita alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita rasa aman, Allah berikan kita sehat. Apa saja makanan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makan buah oke, makan gorengan siap, makan nasi goreng siap, makan nasi bubur bisa. Itu diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirkan rasa syukur di dalam kalbu kita atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba yang tiada bosan lisannya berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalbu kita tiada bosan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang sekarang di dunia ini stres dengan keadaan dunia. Hari ini banyak orang depresi dengan keadaan dunia. Maka oleh karena itulah kita harus punya formula, punya tips untuk menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit dunia. Karena dunia ini kalau dikhawatirkan, karena kalau dunia ini terlalu banyak difikirkan, dia akan melahirkan depresi dan stres yang berkepanjangan. Oleh karena itulah kalau ada masalah bukan difikirkan tapi dizikirkan. Kalau kita punya masalah, apa saja masalah dunia dan akhirat, yang harus kita lakukan pertama kali adalah bukan memikirkan masalahnya atau memikirkan solusinya, tapi menzikirkannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang pertama harus dilakukan oleh ulil albab itu adalah zikir. Maka mulai sekarang ganti istilah dalam hidup kita. Kalau ada masalah jangan difikirkan. Kalau ada masalah diapakan? Dizikirkan. Yang pertama kita lakukan adalah zikir. Setiap kali ada masalah yang kita lakukan adalah mengingat Allah, berzikir menyebut asma Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan salat. Salat adalah bentuk cara kita berzikir mengingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kenapa banyak orang depresi? Kenapa banyak orang stres dalam kehidupan dunia? Karena sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dari peringatan Allah, siapa yang jauh dari Al-Quran, siapa yang jauh dari zikrullah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia akan memiliki kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang yang jauh dari zikrullah, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang jauh dari peringatan Allah, maka ia nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam keadaan buta. Maka hadirkan zikir dalam kalbu kita, basahi lisan kita itu dengan zikrullah. Kenapa harus berzikir? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun dengan berzikir itu menjadikan jiwa kita ini tenang, menjadikan kalbu kita ini tenang.
Maka orang-orang yang susah, orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi dalam kehidupan ini, itu adalah tanda kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kalbu kita ini tenang, untuk menjadikan jiwa kita ini tenang, untuk menjadikan kalbu kita ini terbersihkan dari penyakit-penyakit kalbu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qulub tasda' kama yasda'ul hadid." Sungguh hati kita ini sebagai manusia itu bisa berkarat sebagaimana besi yang bisa berkarat. Kalbu manusia ini bisa berkarat, dan karat kalbu itu adalah penyakit-penyakit kalbu. Kenapa dalam hati kita ada rasa sakit? Kenapa dalam hati kita ada hasad? Kenapa dalam hati kita ada riya? Kenapa dalam hati kita ada ghibah? Kemudian ada keinginan memfitnah orang lain, ada perasaan-perasaan, ada keinginan-keinginan buruk yang terpendam di dalam kalbu kita. Itu karena hati kita berkarat. Maka sembuhkan karat kalbu kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lewatkan waktu-waktu luang dalam kehidupan kita kecuali kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, suatu saat nanti ketika disingkap rahasia amal manusia di padang mahsyar, Allah Ta'ala bukakan pahala salat, Allah bukakan pahala puasa, Allah bukakan pahala haji. Begitu Allah Ta'ala membukakan pahala zikrullah mengingat Allah, maka di sanalah banyak manusia menangis meronta-ronta berteriak. Kenapa mereka menangis meronta-ronta berteriak? Karena di sanalah banyak manusia menyesal terlalu banyak waktu di kehidupan dunia ini yang mereka sia-siakan, yang mana waktu itu kosong dari zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang paling mudah adalah zikrullah mengingat Allah, yang mana berzikir mengingat Allah tidak butuh taharah, yang mana berzikir mengingat Allah tidak butuh tempat khusus, yang mana berzikir mengingat Allah tidak butuh waktu yang khusus. Maka pada saat dibukakan rahasia zikrullah, saat itulah banyak manusia menangis, karena waktu-waktu kosong mereka banyak terisi bukan justru oleh zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah di pagi hari ini kita bersama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana waktu-waktu kita ini nanti akan menjadi waktu yang kita tangisi dan kita sesali ketika kita berpindah ke alam barzah. Ada satu zikir yang kita dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. La an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai dari apa yang disinari oleh matahari yang terbit. Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang mengamalkan zikir ini maka ia akan mendapatkan perbendaharaan akhirat yang jauh lebih banyak daripada segala perbendaharaan dunia. Maka mari kita isi pagi hari ini dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi kalbu kita dengan zikrullah, kita basahi lisan kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang pernah melakukan dosa dan maksiat. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa, dan tidak ada di antara kita yang tidak pernah bermaksiat. Sebaik apapun kita, sealim apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sesungguhnya kita adalah para pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di pagi hari ini kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah taala akan mendatangkan mega tsunami kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ada satu amal yang diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mencegah datangnya mega tsunami. Ada satu amal yang diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk mencegah datangnya bala dan musibah. Maka Allah Ta'ala abadikan apa yang menjadi permintaan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku telah katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, memohon ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kunci agar tidak datang musibah, kunci agar tidak datang bala, kunci agar tidak turun azab adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak bermaksiat. Maka mari bersama-sama kita tangisi maksiat dan dosa yang pernah kita perbuat. Kita jadikan air mata kita sebagai pemadam api neraka yang akan menyiksa kita nanti. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, yang kecil hingga yang besarnya, yang tampak atau yang tersembunyi, yang sengaja atau yang tidak sengaja. Apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah maafkan segala dosa dan maksiat yang pernah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم نستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jamaah salat subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di penghujung majelis subuh kita pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun, kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang, yang sekarang sedang dibombardir, sedang dizalimi oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربنا وعلمك حسبنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengampun. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Tangan kami ini pernah bermaksiat,
Mata kami ini pernah bermaksiat, lisan kami ini pernah bermaksiat, telinga kami bermaksiat, kalbu kami pernah bermaksiat, diri kami ini pernah melakukan dosa dan Engkau mengetahuinya ya Allah. Dosa kami besar ya Allah, maksiat kami banyak ya Allah, namun ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Ampunanmu jauh lebih banyak daripada dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil hingga yang besarnya, yang tampak atau yang tersembunyi, yang sengaja atau yang tidak kami sengaja ya Allah. Jangan wafatkan kami nanti ya Allah sebelum Engkau mengampuni kami ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum Engkau terima taubat kami ya Allah. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan lisan kami berzikir la ilaha illallah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan kalbu kami nanti berzikir la ilaha illallah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Engkau ampunkan dosa-dosa dan maksiat kami ya Allah. Kami takut sakaratul maut ya Allah, karena sakaratul maut itu dahsyat ya Allah. Kami takut azab kuburmu ya Allah, karena azab kubur itu mengerikan bagi kami ya Allah. Maka ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa demi dosa yang kami perbuat ya Allah. Ampuni maksiat demi maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ayah-ayah yang telah membesarkan kami ya Allah, dosa ibu-ibu yang telah melahirkan kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, maka ya Allah muliakan hidup mereka ya Allah. Cukupkan rizki untuk mereka ya Allah. Bahagiakan hidup mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jika orang tua kami telah wafat ya Allah, maka jadikan alam kubur mereka sebagai taman dari taman-taman syurga ya Allah. Jadikan mereka mendapatkan kenikmatan kubur ya Allah. Angkat siksa ya Allah, angkat azab dari mereka ya Allah. Jangan Engkau azab kedua orang tua kami yang sudah meninggal karena dosa kami, anak-anaknya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, rahmati ayah-ayah kami ya Allah, rahmati ibu-ibu kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayangilah kami ya Allah. Tanamkan rahmat dalam kalbu-kalbu kami ya Allah, sehingga hilanglah dendam, hilanglah hasad, hilanglah kebakhilan, hilanglah riya, hilanglah sum'ah dari dalam kalbu-kalbu kami ini ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menolong ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza ya Allah. Engkau yang maha menolong ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang berjuang di bumi Palestina ya Allah. Turunkan bantuanmu kepada mereka ya Allah, sebagaimana Engkau ya Allah pernah menurunkan pertolongan ya Allah ketika Raja Abraha dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah ya Allah. Datangkan bala tentaramu ya Allah, yang zahir atau yang batin, yang tampak atau yang gaib ya Allah. Bantu saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak bisa berbuat banyak ya Allah selain mendoakan saudara-saudara kami ya Allah. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan doa ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
اللهم كما أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعونا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا الله يا فرد يا قديم يا دائم يا أحد يا واحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد آمين آمين ثم آمين دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini bukanlah pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam kebaikan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tadi di awal beliau sudah sampaikan untuk perkenalan ya. Masya Allah, nama saya adalah Muhammad Ulil Huda nggih. Tadi beliau sebutkan banyak, sebenarnya enggak perlu gelar-gelar niki nggih. Jadi Muhammad Ulil Huda tadi panjang beliau sebutkan. Yang terakhir itu adalah memang saya pernah belajar ilmu neurolinguistic programming. Jadi ilmu yang berkaitan dengan mensugesti otak menjadikan hidup manusia lebih positif. Karena banyak orang dalam hidup ini depresi, banyak orang stres, banyak orang memikirkan dunia terlalu berlebihan, maka perlu ada satu ilmu untuk menjadikan mereka lebih positif dalam kehidupan. Itulah ilmu yang disebut dengan NLP, Neuro Linguistic Programming, bagaimana memprogram otak manusia, mempermanenkan sugesti untuk masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang, sehingga kemudian itu yang menjadi perilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ingin menyambung silaturahim, nanti boleh mungkin cari saya di Instagram ya, atau di Facebook, atau di mana saja, insyaallah di media sosial kita ada. Cari nama Muhammad Ulil Huda, insyaallah kita bisa bersilaturahim di media sosial kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.